madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Memang pada waktu lalu kita dihebohkan dengan pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo, dan di situ bahwa dilaksanakan pertemuan alias mantan pimpinan KPK pada waktu lalu dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di situ bahkan dari pengakuan dari mantan Ketua KPK tersebut, Presiden Joko Widodo marah-marah. Nah, di situ akhirnya menimbulkan kehebohan publik. Ternyata apa yang selama ini difikirkan oleh pendukung-pendukung Presiden Joko Widodo ternyata tidak seperti itu. Bahkan Presiden Joko Widodo mengintervensi, yaitu hukum di KPK. Akhirnya di situ pun menimbulkan pro dan kontra, dan bahkan di sini juga ada berita dari viva.co.id. KPK benarkan cerita Agus Raharjo, dipanggil Jokowi minta hentikan kasus Setia Novanto. Dan bahkan tidak hanya ini saja, di sini juga ada dari Novel Baswedan soal dugaan Jokowi intervensi kasus EKTP. Agus Raharjo sempat mau mundur. Nah, jadi di sini tinggi KPK sudah mulai speak up ya, dan sudah mulai bersuara. Nah, yang lucunya lagi di sini yaitu bahkan Kaisang menantang, yaitu Agus Raharjo buktikan intervensi Jokowi kasus EKTP. Ya memang di situ akhirnya ditolak oleh mantan Ketua KPK Agus Raharjo, dan akhirnya Setia Novanto divonis 15 tahun dan juga denda 500 juta. Dan di situ akhirnya ada penolakan dari mantan Ketua KPK, akhirnya ada revisi Undang-Undang KPK. Nah, dari berita memang seperti itu. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya? Yaitu di sini KPK benarkan cerita dari Agus Raharjo, yaitu dipanggil Jokowi untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Nah, di sini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membenarkan cerita mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang pernah dipanggil Presiden agar menghentikan penyidikan mantan Ketua DPR Setia Novanto. Kasus tersebut yakni korupsi proyek EKTP. Ya Pak, Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan, kata Alexander dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat pada 1 Desember. Di sini, Alexander merupakan wakil ketua KPK juga saat Agus Raharjo menjabat ketua. Alexander kemudian mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK berikutnya, kemudian lolos di DPR sehingga menjabat sampai hari ini. Alexander memastikan juga ketika itu pimpinan KPK menolak permintaan Presiden Jokowi. KPK, lanjut Alex, telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan sprindik dan tak memiliki dasar hukum menghentikan pengusutan kasus Novanto. Nah, di sini bahkan yang keren lagi yaitu pimpinan KPK terdahulu bahkan menolak permintaan dari Presiden Joko Widodo. Wow, sangat keren sekali ya. Ditolak permintaan Presiden karena sprindik sudah terbit dan KPK tidak bisa menghentikan penyidikan. KPK juga sudah mengumumkan tersangka, kata Alexander yang merupakan pimpinan KPK 2 periode tersebut. Sebelumnya Agus Raharjo dalam wawancaranya dengan salah satu TV nasional membongkar permintaan Presiden Jokowi agar kasus EKTP yang menyeret Setia Novanto itu di stop. Nah, di sini akhirnya satu persatu mulai terungkap ya. Wow, sungguh sangat mengejutkan sekali ketika pengakuan mantan Ketua KPK pada waktu lalu, yaitu ternyata pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan bahkan untuk melakukan atau menghentikan kasus yang menjerat dari Setia Novanto soal EKTP. Nah, di sini bahkan dari Novel Baswedan, yaitu soal dugaan Jokowi intervensi kasus EKTP, bahkan mantan Ketua KPK sempat mau mundur. Bahkan seperti itu ya, tekanannya bahkan juga di penguasa. Wow. Di sini saya jadi penasaran ya, seperti apa sih yaitu Kaisang tiba-tiba menantang Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, untuk membuktikan intervensi Jokowi kasus EKTP. Padahal kalau kita ketahui, Kaisang pada waktu lalu untuk menanggapi Orde Baru, penguasa seperti Orde Baru saja bahkan tidak tahu definisinya. Apalagi di sini malah menantang mantan Ketua KPK. Ya sudahlah. Di sini Ketua Umum PSI Kaisang menantang mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus EKTP. Kaisang meminta agar Agus Raharjo menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto itu. Kasih buktinya, sudah gitu aja. Kok repot amat, kata Kaisang di Surabaya pada 2 Desember. Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019.
Di bawah kepemimpinan kala itu, KPK sempat mengusut kasus besar EKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Wow, memang perjalanan dari KPK menurut saya sangat wow sekali ya. Intervensi kemungkinan tidak dari penguasa saja, bayangkan. Di sini mantan Ketua DPR bahkan juga masuk radar korupsi oleh KPK dan bahkan juga sampai saat ini sudah menjadi tersangka dan juga sudah divonis 15 tahun dan juga denda 500 juta. Nah, di sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa di sini. Di sini dari Presiden LSM Lira. Waduh, makin transparan dari pengakuan ini bahwa Jokowi cawe-cawe dan intervensi urusan hukum. KPK RI sudah terang-terangan buka borok presiden. Jadi, bantahan dari staf istana udah gak penting lagi. Yang diperlukan adalah klarifikasi Jokowi. Wake me up when this regime ends. Wow, pantesan. Walaupun banyak nama yang disebut di persidangan EKTP, tapi orangnya nggak diproses-proses. Presiden ngomong mau memperkuat KPK, ternyata cuma gimmick dan ngibul doang. KPK cuma jadi alat kekuasaan yang berintegritas, malah disingkirkan dengan isu Taliban dan TWK. Rezim ini kayaknya banyak banget boroknya. Belum lagi Jokowi lengser, satu persatu boroknya terbongkar. Padahal bukan isu banget. Oh begitu. Terus yang 3 orang lagi dari PDIP kenapa tidak diusut? Istana membantah, KPK membenarkan. Drama apa lagi? Dinasti berwajah culun, kelakuan culas. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya pada waktu lalu. Tiba-tiba ketika mantan Ketua KPK Agus Raharjo diwawancarai Rossi, tiba-tiba mengungkapkan hal yang belum pernah diungkapkan. Nah di situ Agus Raharjo dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dan bahkan Presiden menurut pengakuan dari Agus Raharjo tersebut bahkan marah-marah untuk meminta dihentikan, yaitu penyidikan terhadap kasus Setia Novanto. Memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, lebih percaya siapa? Lebih percaya Jokowi atau lebih percaya Agus Raharjo? Dan bahkan juga ada pengamat Agus Raharjo bisa dikenakan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ya memang perpolitikan saat ini sangat di luar dugaan, sangat di luar nalar. Ya dimulai dari putusan MK. Ya memang sangat disayangkan sekali Gibran dan Presiden Joko Widodo menurut saya namanya sudah bagus dan kemungkinan akan mengakhiri jabatannya dengan soft landing, tetapi wah sungguh di luar dugaan sekali. Apalagi para pendukung Presiden Joko Widodo di 2 periode sangat-sangat kecewa sekali. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.